Bisa diceritakan mengenai apa itu fulus dibandingkan dinar dan dirham? Jadi fulus itu adalah pelengkap yang kita perlukan supaya transaksi kecil itu bisa kita lakukan. Karena harta ini, alat tukar ini kan ada fitrahnya, di mana emas itu nilainya besar dan karena itu diperlukan untuk transaksi besar. Yang lebih kecil kita perlukan perak. Ya, tapi ada yang recehan, maka kita memerlukan alat tukar yang receh. Jadi kalau kita ingat hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan alat tukar itu ada emas, ada perak, ada gandum, jewawut, kurma. Nah ini satu kelas. Gandum, jewawut, kurma, perak. Nah ada satu yang Rasul sebutkan, yaitu garam. Kenapa Rasul menyebutkan garam? Itu harus kita mengerti bahwa karena dalam hidup ini ada transaksi-transaksi yang sangat kecil, yang recehan. Dalam kehidupan kita hari ini seringkali buat contoh ada bayar parkir, beli permen, beli kerupuk, ya kan? Nah, karena itu diperlukan alat tukar yang receh. Nah, ini kaitannya dengan bahwa dalam jual beli itu harus setara. Jual beli itu harus setara, ya. Jadi Nabi mengatakan keadilan jual beli itu bila yang dipertukarkan setara. Nah, sekarang dalam kehidupan modern kan tidak ada kesetaraan. Dan ketidaksetaraan itu dimanipulasi dengan apa yang disebut sebagai kembalian. Kalau kita membeli kerupuk yang harganya Rp1.000, kita membayar dengan Rp10.000, maka diberi kembalian Rp9.000. Nah, itu sihir, gitu. Karena seharusnya kalau kita membayar kerupuk, ya alat tukarnya senilai kerupuk itu, tanpa harus ada kembalian. Terutama bila itu menyangkut apa yang disebut sebagai barang ribawi, ya. Emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, kalau kita membayar dengan emas, kembalian harus dengan selain emas, yaitu perak atau barang-barang yang lain. Nah, tapi dalam hal perak, karena perak itu sendiri sudah kecil, maka kita memerlukan alat kembalian yang juga lebih kecil. Nah, itulah fungsi fulus. Jadi selain sebagai alat tukar untuk recehan, dia berfungsi sebagai kembalian. Nah, jadi ini di tangan saya ini ada 1 dirham, setengah dirham. Jadi secara hukum, kalau kita membeli barang yang setengah dirham, tapi uang kita 1 dirham, kita bayarkan 1 dirham, kembali setengah dirham. Nah, ini haram. Karena Nabi mengatakan perak dengan perak harus setara. Ya, nah karena itu kalau kita membayar 1 dirham, kembaliannya dengan tembaga, dengan fulus, dengan nilai yang sesuai dengan jumlah yang harus kita kembalikan. Nah, jadi itu fungsi kedua daripada fulus. Jadi selain untuk yang recehan, dia sebagai kembalian. Gitu. Dari segi berat bagaimana fulus ini? Nah, dinar dan dirham itu adalah ukuran berat. Nah, fulus bukan ukuran berat. Jadi tidak ada ketentuan berapa gram koin fulus itu. Nah, hanya kita bisa mengacu pada contoh-contoh yang dulu, bahwa 1 fulus itu kira-kira ditetapkan 1 miskol, yaitu 4/4 gram. Nah, fulus kita hari ini senilai 2 fulus itu 4,5 gram. Yang satu lagi 3 fulus, ini adalah 6,5 gram. Gitu. Jadi ini tidak ada ketentuan. Nah, hanya didasarkan kepada pertukaran nilainya. Nah, 1 fulus itu 1/24 dirham. Gitu. Jadi kalau ada 3 fulus ini berarti kita perlu 8 koin untuk bisa ditukarkan dengan 1 dirham. Kenapa yang dicetak itu 2 dan 3? Nah, 2 dan 3 ini adalah angka-angka yang membuat semua transaksi bisa kita lakukan. Transaksi fulus itu diperlukan hanya antara 1 fils sampai 11 fulus. Karena sesudah 11 fulus berarti kita masuk ke setengah dirham. Ya. Nah, dengan 2, kalau kita perlu transaksi 1 fils, maka kita bayar dengan 3, kembali 2. Kalau kita perlu bayar 4, tinggal 2 tambah 2. 5, 2 tambah 3. Begitu seterusnya, 7, 9, 8, semua bisa kita lakukan dengan 2 dan 3 fulus. Jadi kalau dilihat dari fisik koin, kayaknya yang 3 lebih berat dari yang 2. Ya tentu dengan sendirinya kita kan
harus logis juga bahwa 2 fulus ini lebih kecil daripada 3 fulus, baik dari ukuran maupun dari beratnya gitu. Untuk wilayah pemberlakuannya bagaimana? Ya, pemberlakuannya sekarang begitu. Di pasar, transaksi yang di bawah 11 fulus atau sampai dengan 11 fulus bisa dibayarkan dengan fulus. Tapi begitu masuk setengah dirham, harus dibayar dengan setengah dirham. Gitu. Karena fulus itu harus dibatasi, penggunaannya secara terbatas. Sekarang ini banyak muncul pasar-pasar yang menggunakan koin-koin, tapi bukan ini mengingat yang kemarin Ya, itu yang Amir. dari kreweng gitu, Nah, ya, dari coba. kreweng atau dari bambu. Jadi sekarang ini banyak inisiatif masyarakat yang ingin bertransaksi secara khas. Mereka menggunakan uang sendiri, tapi terbuat dari bambu atau dari kreweng. Nah, menurut saya ini sesuatu yang tidak bermakna apa-apa, kecuali sebagai satu kelangenan, ya, sebagai satu kegiatan wisata. Karena itu usul saya adalah semua pasar-pasar unik ini, pasar-pasar rakyat ini mengganti alat tukarnya dengan fulus, gitu, yang dilengkapi dengan dirham perak untuk yang lebih besar, gitu. Jadi supaya kita mengikuti tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berkaitan dengan daya beli ya, kalau kita memahaminya, bahwa cara kita memahami daya beli koin-koin ini saat ini adalah mengacu pada realitas sejarah. Satu. Yang kedua, bisa juga mengacu pada ketentuan hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Di mana di zaman Nabi, 1 dinar itu bisa mendapatkan 1 sampai 2 ekor kambing. 1 dirham dapat 1 ekor ayam. Nah, sudah barang tentu itu hanya patokan. Ya. Nah, indikasi yang lain adalah ketika Nabi menentukan nisab zakat. Di mana nisab zakat itu ditentukan 200 dirham setara dengan 20 dinar setara dengan 40 ekor kambing. Gitu, ya. Nah, jadi atas dasar 2 hal itu, realitas sejarah dan ketentuan dari Rasulullah SAW, kita bisa memahami bahwa 1 dinar itu antara 1 sampai 2 ekor kambing, 1 dirham itu adalah seekor ayam. Nah, tentu ayamnya juga ayam, kalau sekarang kita sebut sebagai ayam kampung yang bagus, bukan ayam yang hasil industri. Nah, dalam hal fulus, maka kita bisa melihat bahwa 1 fulus itu kira-kira setara dengan 1 butir telur, ya, yang telur asin lah, atau telur bebek mungkin, ya. Nah, jadi atas dasar itu kita bisa mengacu juga pada sejarah. Di zaman Mamluk itu 1 dirham sama dengan 24 fulus. Nah, dari situlah kita sekarang dapatkan bahwa 1 dirham sama dengan 24 fulus, yang kira-kira pas. 1 fulus akan dapat sebutir telur. Danik itu teori, ya. Danik itu adalah unit account. Jadi kalau ditanya unit hitungan dinar itu apa? Dinar itu sama dengan 8 danik. Dirham itu sama dengan 6 danik. Nah, 1 danik itu apa? 1 danik itu adalah sekian habah. Habah itu butir. Jadi gini, 1 dinar kan sama dengan 1 miskol. 1 miskol itu antara 60 sampai 70 sekian butir habah. Gitu. Nah, kemudian dipecah lagi atau dikategorikan lagi bahwa tadi 1 dinar, 1 miskol sama dengan 8 dani, 1 dirham sama dengan 6 dani. Ya. Nah, tidak berarti bahwa kemudian satuan real koinnya harus berupa dani. Gitu. Dalam kenyataannya, ya kan? Ketentuan yang kita bisa acu mengenai keharusan adanya koin dinar terkecil adalah 1/4 dinar, yaitu atas dasar hukum potong tangan dan mahar. Di bawah 1/4 dinar atau di bawah 2 dani tidak diperlukan. Maka transaksi di bawah 2 dani atau di bawah 1/4 dinar kita pakai dirham. Nah, dirham terkecil adalah setengah dirham. Nah, di bawah setengah dirham kita
berubah ke fulus. Gitu. Nah, yang harus kita pahami dalam konteks hari ini lebih penting lagi. Kenapa kita perlu fulus? Karena kalau Anda pegang emas dan perak, seperti yang saya sebut tadi, emas dan perak hanya bentuk kapital yang lain. Anda tidak bisa memutus hubungan dengan sistem riba. Karena ada transaksi-transaksi yang kecil, recehan tadi itu. Maka kita perlu fulus. Kita tidak perlu dani. Karena kalau Anda pakai dani, itu implikasinya banyak. Pertama, bahwa Anda tidak bisa memutus hubungan dengan sistem riba. Kedua, kalaupun bahkan bisa memutus hubungan dengan sistem riba, Anda tidak bisa lepas dari kemungkinan bertransaksi riba. Karena adanya pertukaran perak dengan perak, emas dengan perak, yang bisa tidak setara. Nah, yang ketiga adalah dengan memecah emas dan perak sekecil-kecilnya, itu membawa kaum fakir miskin masuk dalam zona kewajiban zakat. Karena begitu mereka pegang emas dan perak, secara teoritis dia berkewajiban zakat kalau memenuhi nisabnya. Tapi kalau dia memegang fulus, dia tetap bebas dari kewajiban zakat. Danik sendiri nilainya tinggi. Iya, ya tadi seperdelapan dinar dan 1/6 dirham. Nah, lalu ada alasan keempat, secara teknis tidak bisa. Danik ini sendiri yang menggunakan dari arahnya. Hah? Ada yang menggunakan zaman siapa? Nggak ada. Nggak ada berarti kan? Nggak ada. Nggak ada rujukannya berarti. Saya orang yang pertama kali mencetak danik dirham. Ya, 15 tahun yang lalu. Sebelum ada orang satupun mencetak di dunia ini, saya mencetak danik. Dari situ saya tahu bahwa itu ada satu kesalahan. Gitu. Berarti Itu nggak ada acuan sebenarnya. Nggak ada. Kalau kita kan pakai fulus ini ada acuan dari Imam betul. Nggak ada acuannya, kecuali teori tadi bahwa 1 mitkol sama dengan 8 danik. Ya, itu hanya untuk hitung-hitungan saja. Bukan dijadikan dalam sebuah transaksi Enggak. malah kan.